Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Ada perihal soal pecat-memecat, dan itu dialami seorang Kiai NU yang juga Ketua PCNU Wonogiri. Dia sejak kecil sudah berkhidmah di NU dari Banser, Ansor, Ketua Ranting hingga jadi Ketua PCNU. Pengabdian dia nggak perlu ditanyakan lagi. Karir dia benar-benar dari bawah. Ini loh yang namanya loyalis sejati. Karena perhatian dia soal sejarah yang harus dijaga, dan belum lagi wajib menjaga umat dari pembodohan. Nah, semangat perjuangan dia ikut meluruskan kesucian nasab Kanjeng Nabi Muhammad. Lah kok lantas dituduh sebagai mukimat. Padahal mukimat itu bisa diartikan muhibin Kanjeng Nabi Muhammad. Melihat berbagai macam kejadian keluhan, lantas dia lalu mengelurakan semua warga NU Wonogiri jangan undang Habib untuk ceramah atau pengajian. Yang dia lakukan berdasarkan data, fakta, realita yang dia alami. Banyak keluhan dari Nahdliyin soal kesewenangan mereka. Belum lagi soal pembelokan sejarah, klaim makam leluhur yang dianggap sebagai ba'alwi. Belum lagi perilaku mereka merendahkan kiai-kiai di Nusantara. Yang hal ini jelas-jelas membuat dia bertekad bulat melawan. Dari hasil kerja kerasnya bersama seluruh eksponen NU di Wonogiri ternyata berhasil. Semangat NU yang dia gelorakan sangat sukses. Bahkan dia jadi ketua PWI di salah satu provinsi. Perjuangan dia tidak kecil, lebih besar daripada di atas sana yang punya backing dana yang sangat besar. Orang NU, faktanya sudah jelas bahwa kita dengan Habib organisasinya berbeda. Tetapi apa yang terjadi setelah pemilihan ketua PCNU yang kedua kalinya, karena dia ketua PCNU periode sebelumnya, lalu ikut pemilihan lagi dan dia terpilih lagi. Suara dari berbagai MBCNU oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim memilih dia lagi. Ya karena memang layak. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia sudah resmi jadi ketua PCNU, tapi nggak tahu kenapa SK-nya itu tidak lekas turun, tidak muncul. Dan sekian lama jadi ketua, tiba-tiba muncul surat dari pusat dengan anggapan dia tidak sesuai kriteria dan minta semua pemilihan diulang lagi alias juga dirombak total. Ya tentu dengan berbagai macam alasan. Ini apa gitu tuh. Sudah sekian lama jadi ketua, berprestasi dan terpilih lagi di periode berikutnya, malah diperlakukan seperti itu. Hanya gara-gara dia aktif membentengi masyarakat, umat dari kesesatan ajaran klan Ba'alwi yang suka gawir, pembodohan. Mereka merasa kaum yang paling lebih daripada kaum lainnya. Sebelumnya jauh terdengar isu dari salah satu tokoh pusat berkuar-kuar akan menschedule ulang pengurus yang ikut PWI. Ya kata lain mungkin berlawanan dengan Habib. Apa Nahdli memang harus tunduk pada keturunan imigran sampai Belanda? Ya mungkin agar jabatannya utuh gitu. Ini loh apa-apa. Dan kita amati sangat tidak bermutu sekali. Padahal dia berhasil mengangkat kehormatan menjaga umat dari pembodohan. Karena ini adalah lambang terselubung. Kemana NU dulu? Kok jadi seperti ini? Kok bisa-bisanya mengkorbankan kadernya berjuang selamatan umat dari kesesatan ajaran klan Ba'alwi? Pertanyaannya, lalu apa yang bisa diberikan pusat ke umat? Yang direndahkan martabatnya, dianggap bodoh, dihinakan, didoktrin harus hormat mereka. Kalau melawan dipersekusi. Didawiri atas nama barokah dan turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi sejarahnya diubah, makam leluhurnya diklaim sebagai bagian dari mereka. Bahkan Jawa diklaim sebagai miliknya mereka, Jawa pintu Aulia Tarim. Apakah umat harus manut mereka yang secara DNA turunan Yahudi Askenazi? Lalu apa yang pusat berikan ke umat? Katanya NKRI harga mati dan perlu perjuangan Wali Songo. Apakah harus tetap sungkem ke Ba'alwi?
dan menetapkan bahwa Mbak Alwi adalah turunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal dari berbagai macam sisi ilmu tidak. Bukankah ketum pernah bicara, kita setara? Nah, yang dilakukan kiai ini jelas lebih dulu daripada ucapan ketum. Dia melawan dan menyetarakan dari kesewenangan mereka yang merasa lebih tinggi. Bahkan kalau mau over, kita lebih tinggi loh malan. Karena apa? Kita pribumi. Dan leluhur kami dulu berjuang demi NKRI. Dan apa yang dilakukan saat ini orang-orang PWI itu meneruskan leluhurnya dulu. Ya mungkin perjuangan ini tidak dianggap penting oleh pusat. Lalu apa yang dilakukan ketua? Demi umat bawah. Ingat loh, bukan demi keluargamu, kerabatmu, dan lingkaranmu loh. Tetapi demi umat yang di bawah. Salam.